Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 81. Arum masih sempat mengelak dengan sebuah loncatan pendek. Namun dalam pada itu, lawannya yang muda telah meloncat sambil mengayunkan ikat pinggang kulitnya yang tebal. Hampir saja ujung ikat pinggang itu menyambar wajahnya. Untunglah bahwa Arum masih sempat mengelak. Dengan memiringkan kepalanya ia dapat membebaskan diri dari sambaran ujung ikat pinggang yang memang akan dapat mengoyakkan kulit di wajahnya. Kurang sedikit, geram anak muda itu, jika kulit pipimu tersentuh, maka hilanglah kecantikanmu. Arum tidak menanggapinya. Ia sudah bersiap dengan parangnya, meskipun parang itu agak terlalu berat dibandingkan dengan pedangnya sendiri. Dalam pada itu, maka kedua orang lawannya itu pun telah berpencar. Nampaknya mereka menjadi semakin cermat menghadapi perempuan yang garang itu. Keduanya telah memilih arah dan keduanya berusaha untuk saling mengisi dalam serangan-serangan berikutnya. Tetapi Arum tidak sekedar membiarkan dirinya terperangkap ke dalam serangan-serangan lawan yang dapat bekerja bersama dengan baik. Tetapi ternyata bahwa ia pun dapat menentukan jalannya perkelahian itu. Karena itulah, maka justru Arumlah yang telah menyerang lebih dahulu. Ia memutar parangnya. Namun kemudian parangnya itu telah mematuk anak muda yang bersenjata ikat pinggangnya. Anak muda itu terpaksa meloncat mengelak, karena senjata tidak dapat dipergunakannya untuk menangkisnya. Namun sambil mengelak, anak muda itu telah siap mengayunkan senjatanya jika Arum memburunya. Bahkan dalam pada itu, kawannya yang lebih tua itu pun telah memburu Arum untuk mencegah Arum bertindak lebih jauh atas anak muda yang terdorong surut itu. Tetapi adalah tidak terduga-duga bahwa Arum justru menyongsong lawannya yang tua. Dengan tangkas Arum memukul senjata lawannya ke samping, kemudian dengan satu putaran maka senjata Arum justru telah mengarah ke dada lawannya. Lawannya menjadi bingung, sementara senjatanya terpukul ke samping, dalam sekejap senjata lawannya telah memburunya. Yang dapat dilakukan adalah berusaha untuk mengelak. Tetapi ketika ia memiringkan tubuhnya, maka ujung parang Arum telah menyentuh pundaknya. Gila. Kau benar-benar betina liar dan buas, geram lawannya yang tua. Jangan mengumpat-umpat begitu kasar, sahut Arum. Lalu, kita akan bertempur dengan senjata. Bukan sekedar mengumpat dan mencaci maki. Persetan, geram lawannya yang tua, yang kemudian telah mengacukan senjatanya pula. Sementara perhatian Arum tertuju kepada lawannya yang tua, maka yang muda itu pun telah dengan diam-diam meloncat menyerang leher Arum dengan ikat pinggangnya. Demikian kerasnya sehingga terdengar desir angin yang bersuit nyaring. Namun sekali lagi serangan itu gagal. Ternyata Arum masih sempat mengelak. Sambil berputar dan merendah, Arum mengayunkan senjatanya mendatar, justru pada saat tangan anak muda itu terayun. Yang terdengar adalah pekik kesakitan. Senjata Arum telah menyentuh sisi dada anak muda itu, sehingga dagingnya telah terkoyak karenanya. Luka itu tidak terlalu dalam, sepanti luka lawannya yang tua. Namun bahwa keduanya telah terluka, maka keduanya pun menjadi semakin gelisah. Betapapun juga luka itu terasa nyeri, sementara darah pun mengalir menghangati kulitnya. Melihat kedua lawannya menjadi gelisah, Arum menjadi semakin garang. Ia mendesak kedua lawannya, sehingga keduanya hanya dapat meloncat-loncat menghindari serangan Arum yang menjadi semakin cepat. Dalam pada itu, selagi kedua orang perampok itu kebingungan, terdengar derap kaki kuda di kejauhan. Ketika mereka yang bertempur itu berkesempatan berpaling sejenak, mereka melihat di kejauhan dua orang penunggang kuda memacu kudanya seperti angin. Kedua perampok itu menjadi semakin gelisah. Mereka tidak tahu siapakah yang berpacu itu. Namun tentu bukan kawan-kawan mereka. Karena itu, maka mereka harus segera mengambil sikap. Untuk melawan seorang perempuan pun ternyata mereka tidak mampu. Apalagi jika ternyata kedua orang itu adalah pengikut Pangeran Mangkubumi atau prajurit Surakarta yang tidak akan membenarkan tingkah laku mereka pula. Dengan demikian, maka orang yang lebih tua itu pun segera memberikan isyarat untuk melarikan diri selagi luka mereka masih belum membuat mereka menjadi lumpuh. Karena itu, maka dengan serta-merta keduanya pun segera bergeser surut dan meloncat berlari meninggalkan Arum. Ada juga niat Arum untuk mengejar mereka. Tetapi ia tidak dapat bebas berlari, karena kain panjangnya. Sehingga dengan demikian, ia pun mengurungkan niatnya. Bahkan kemudian timbul pula kecemasannya atas dua orang berkuda itu.
Aku harus berbohong, berkata Arum di dalam hatinya sambil membetulkan kain panjangnya dan melepaskan parangnya. Aku harus mengatakan bahwa yang seorang telah mengganggu aku, sedangkan yang lain telah menolong aku. Ketika yang mengganggu aku lari, maka penolongku itu berusaha mengejarnya. Mudah-mudahan mereka tidak melihat jelas apa yang telah terjadi. Arum pun kemudian mengambil kebanya yang diletakkan di saat ia harus menghadapi kedua orang itu dan membawanya dengan selendang di lambungnya. Namun Arum justru bergeramang ketika kedua orang itu menjadi semakin dekat. Ternyata keduanya adalah Buntal dan Juwiring. Sambil menarik kekang kudanya, Juwiring bertanya, "Kau baru pulang dari kota Arum? Dan apakah yang telah terjadi? Kalian juga baru pulang?" Arum bertanya pula. "Ya, kami baru pulang," jawab Juwiring. "Kalian singgah di mana saja?" bertanya Arum pula. "Kami tidak singgah dimanapun," jawab Buntal. Kemudian, "Tetapi apa yang terjadi?" "Tidak apa-apa," jawab Arum. Juwiring menarik nafas dalam-dalam. Hampir berbareng dengan Buntal, ia meloncat turun dari kudanya. "Aku melihat dua orang yang berlari meninggalkan tempat ini," desis Juwiring. "Tidak apa-apa." "Mereka tidak apa-apa," jawab Arum. Buntal memungut parang yang basah oleh darah. Dengan nada dalam ia berkata, "Katakan Arum. Tentu sesuatu telah terjadi? Kenapa kau tidak mau menyebutnya? Kalian juga tidak mau mengatakan, di mana kalian singgah," gumam Arum. "Kami tidak singgah di mana-mana," Juwiringlah yang menyahut. Arum termenung sejenak. Ketika ia melihat Buntal menimang parang yang dipergunakannya, maka ia pun menjawab, "Dua orang penyamun. Mereka sangka, aku membawa uang, karena aku menjawab bahwa aku baru saja dari kota menjual jamu, mangrer dan lulur bagi perempuan-perempuan kota." "Parang siapa?" bertanya Buntal. "Nampaknya parang ini telah melukai seseorang." "Aku yang mempergunakannya, aku pinjam salah seorang dari kedua penyamun itu," jawab Arum. Buntal menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Arum telah melukai kedua atau salah seorang dari lawannya. Tetapi tidak terlalu parah, sehingga keduanya masih sempat melarikan diri. Juwiring pun nampaknya mengerti juga. Karena itu, maka katanya, "Marilah kita kembali segera. Mungkin kita sudah ditunggu oleh Ki Wandawa. Barangkali kau ingin mempergunakan salah seekor kuda itu, Arum. Biarlah aku dan Buntal memakai yang lain berdua." "Tentu tidak mungkin. Aku berkain panjang, aku tidak terbiasa menunggang kuda dengan tubuh miring. Aku dapat jatuh terpelanting," jawab Arum. "Kemudian, pergi sajalah dahulu. Aku akan berjalan kaki." Juwiring menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah. Kita akan berjalan kaki." "Jika kalian tergesa-gesa, kenapa kalian tidak berkuda saja?" bertanya Arum. "Tidak. Kami tidak tergesa-gesa," jawab Juwiring. Arum tidak menjawab lagi, ia pun kemudian melangkah melanjutkan perjalanan diikuti oleh Juwiring dan Buntal. Namun dalam pada itu Buntal masih bertanya, "Kau tinggalkan saja parang itu di situ? Apakah aku harus membawanya?" Arum ganti bertanya. Buntal tidak menyahut lagi. Tetapi ia masih sempat melemparkan parang itu menepi. Dengan demikian, maka mereka bertiga pun telah berjalan kembali ke daerah pertahanan pasukan Pangeran Mangkubumi untuk melaporkan tugas masing-masing. Sementara itu, di sepanjang jalan Buntal pun masih sempat pula bercerita kepada Arum, bahwa pedangnya pun telah dibasahi oleh darah prajurit Surakarta yang mencurigai dan mengejarnya. "Kau bunuh orang itu?" bertanya Arum. "Tidak. Aku tidak membunuhnya," jawab Buntal. Lalu, Kakang Juwiring pun tidak membunuh lawannya pula. Demikianlah, meskipun agak lambat akhirnya mereka sampai ke barak mereka di antara pasukan Pangeran Mangkubumi. Setelah memberitahukan hasil perjalanannya kepada Kiai Danatirta, maka mereka pun minta diri untuk langsung menghadap Ki Wandawa. "Syukurlah," berkata Ki Wandawa, "kalian ternyata telah selamat sampai ke tempat ini. Agaknya perjalanan di daerah Surakarta saat ini menjadi semakin banyak hambatannya." Sementara Arum pun mengalami gangguan di perjalanan. "Tetapi itu adalah suatu kebetulan saja Ki Wandawa," berkata Arum kemudian, "jalan itu biasanya sepi dan tidak dirambah oleh para penyamun, apalagi di siang hari. Nampaknya perjalananku kali ini mengalami nasib yang buruk, sehingga aku telah berjumpa dengan dua orang penyamun. Mungkin memang suatu kebetulan, Arum."
Tetapi mungkin kejahatan memang semakin meningkat dalam keadaan yang tidak menentu ini, berkata Ki Wandawa, itu harus kau tangkap sebagai suatu isyarat, bahwa kalian harus berhati-hati menghadapi segala pihak. Arum menundukkan kepalanya. Sementara Juiring dan Buntal mengangguk-angguk kecil. Baiklah, berkata Ki Wandawa, semua laporan kalian akan aku sampaikan kepada Pangeran Mangkubumi. Baik mengenai surat Raden Mas Said sebagai surat balasan Pangeran Mangkubumi, maupun keterangan Raden Ayu Galihwarit kepada Arum tentang kekuatan yang akan dipergunakan oleh kumpeni dan prajurit Surakarta untuk menggempur kekuatan Raden Mas Said. Kami menunggu perintah selanjutnya, berkata Raden Juiring, mungkin kami mendapat perintah untuk mengamati perang yang akan berkobar antara kumpeni dengan pasukan Raden Mas Said atau bagian dari pasukan Raden Mas Said yang akan menarik diri. Sebaiknya kalian menunggu, jawab Ki Wandawa, jika ada perintah, maka kalian akan dipanggil menghadap. Dengan bahan yang didapat dari Juiring, Buntal dan Arum, maka Ki Wandawa pun segera menghadap. Setelah menyampaikan surat dari Raden Mas Said, maka Ki Wandawa pun melaporkan keterangan Raden Ayu Galihwarit yang disampaikan oleh Arum, tentang kekuatan yang sudah dipersiapkan untuk mengepung kekuatan Raden Mas Said. Jadi pasukan kumpeni dan prajurit Surakarta yang akan digerakkan adalah kekuatan langsung dari kota, desis Pangeran Mangkubumi. Ya, Pangeran, jawab Ki Wandawa. Aku sudah mengira. Justru karena pasukan kumpeni dan prajurit Surakarta yang berada di Jatimalang seolah-olah tidak mengalami perubahan. Tidak ada persiapan dan tidak ada penambahan pasukan, gumam Pangeran Mangkubumi kemudian. Lalu, jika demikian Ki Wandawa, kita harus menjajaki kekuatan kumpeni dan prajurit Surakarta di Jatimalang dengan cermat, agar kita dapat memperhitungkan langkah dengan tepat. Apakah Pangeran akan memukul Jatimalang pada saat kumpeni dan prajurit Surakarta mengepung pasukan Raden Mas Said? Bertanya Ki Wandawa. Aku kira, kita tidak akan bergerak langsung, jawab Pangeran Mangkubumi. Agaknya aku condong untuk mengambil langkah yang lebih bermanfaat daripada langsung memukul Jatimalang. Maksud Pangeran, bertanya Ki Wandawa. Menurut suratnya, maka aku sudah dapat melepaskan pasukan Said untuk menghindar tanpa mencampurinya, berkata Pangeran Mangkubumi, aku yakin bahwa ia dapat bertindak dewasa. Karena itu, maka aku ingin memusatkan perhatianku untuk satu gerakan tertentu. Ki Wandawa mengangguk kecil. Ia tidak bertanya lebih jauh. Nampaknya Pangeran Mangkubumi masih akan memikirkannya, dan mungkin juga akan membicarakannya dengan beberapa orang pemimpin yang lain. Dalam pada itu, sebenarnya lah pasukan kumpeni dan prajurit Surakarta sudah siap melakukan rencana mereka. Sejalan dengan persiapan yang semakin matang, maka mereka pun semakin menyebarluaskan kabar bahwa pasukan kumpeni dan prajurit Mataram siap untuk langsung memukul pasukan induk Pangeran Mangkubumi. Beberapa orang petugas sandi telah memberikan peringatan kepada Ki Wandawa akan berita yang tersebar luas di Surakarta itu. Namun Ki Wandawa sedang menunggu rencana Pangeran Mangkubumi untuk mengimbangi gerak kumpeni dan prajurit Surakarta itu. Meskipun demikian Ki Wandawa tidak lengah. Segala kemungkinan memang dapat saja terjadi. Mungkin pula pada saat terakhir, kumpeni merubah stopnya. Pasukannya justru benar-benar pergi ke pusat pertahanan pasukan induk Pangeran Mangkubumi. Karena itu, atas persetujuan Pangeran Mangkubumi, maka para petugas sandi pun telah disebarkan untuk mengamat gerak pasukan kumpeni dan pasukan Surakarta. Sementara itu, pasukan di induk kekuatan Pangeran Mangkubumi pun telah dipersiapkan sebaik-baiknya untuk bergerak setiap saat. Aku lebih percaya kepada keterangan Raden Ayu Galihwarit dari kabar angin yang tersiar di Surakarta. Meskipun demikian pasukan kita harus dipersiapkan. Jika tidak untuk menghindari lawan, maka pasukan itu akan aku pergunakan justru menusuk sarang lawan, berkata Pangeran Mangkubumi. Ki Wandawa berusaha melaksanakan pesan itu sebaik-baiknya. Namun ternyata bahwa Pangeran Mangkubumi sendiri agaknya ingin meyakinkan apa yang akan terjadi, sehingga karena itu, maka untuk beberapa saat Ki Wandawa tidak dapat menemukan Pangeran Mangkubumi di dalam pondoknya. Sudah menjadi kebiasaan Pangeran Mangkubumi untuk berada di sembarang tempat di sembarang waktu. Karena itulah, maka Pangeran Mangkubumi sendiri telah menyaksikan kemana pasukan kumpeni dan Surakarta itu pergi. Agaknya bukan saja para petugas sandi, tetapi menjelang tengah malam, ketika pasukan kumpeni dan prajurit Surakarta keluar dari pintu gerbang, dari jarak yang tidak terlalu jauh, Pangeran Mangkubumi sempat menyaksikannya.
Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata kepada diri sendiri, syukurlah Said sudah mengetahuinya. Jika ia sempat dikepung oleh pasukan yang demikian kuatnya, maka ia akan berada dalam keadaan yang sangat gawat. Namun Pangeran Mangkubumi pun yakin, bahwa pasukan Raden Mas Said akan sempat menghindari pertempuran terbuka melawan pasukan yang sangat kuat itu. Bahkan Pangeran Mangkubumi pun yakin, bahwa pasukan Raden Mas Said yang akan meninggalkan Panambangan akan dapat memasuki Keduang dengan selamat dan mendudukinya. Setelah Pangeran Mangkubumi yakin, bahwa pasukan itu menuju ke arah Panambangan, maka ia pun segera bergeser menjauhi iring-iringan itu. Pangeran Mangkubumi menganggap penting untuk segera berada di antara pasukannya dan bertindak cepat mengimbangi pasukan Kumpeni dan prajurit Surakarta yang menyerang Panambangan. Namun dalam pada itu, bukan saja Pangeran Mangkubumi yang menyaksikan iring-iringan itu menuju ke Panambangan. Seorang anak muda menyaksikan pula pasukan yang kuat itu meninggalkan kota. Kumpeni benar-benar ingin membinasakan pasukanku, desis anak muda yang melihat iring-iringan yang kuat itu, namun di tempat lain sehingga ia tidak bertemu dengan Pangeran Mangkubumi. Sejenak kemudian anak muda itu pun bergegas menuju ke tempat yang tersembunyi untuk mengambil kudanya yang ditunggui oleh seorang pengawalnya. Kita harus cepat mendahului iring-iringan itu, berkata Raden Mas Said. Mereka sudah berangkat, bertanya pengawalnya. Ya. Tetapi pasukan kita sudah siap untuk menghindar. Kita tidak akan terjebak. Kita akan meninggalkan sekelompok kecil yang akan memancing pasukan yang kuat itu untuk benar-benar memasuki Panambangan yang kosong, berkata Raden Mas Said. Sejenak kemudian kedua ekor kuda itu berderap dalam gelapnya malam. Namun agaknya keduanya telah menguasai medan yang akan dilaluinya dengan baik. Mereka mengambil jalan memintas, melalui jalan sempit. Namun yang jaraknya menjadi jauh lebih pendek dari jalan yang ditempuh oleh Kumpeni. Apalagi sebagian besar pasukan itu berjalan kaki, meskipun di antara mereka ikut pula sebagian dari prajurit dari pasukan berkuda Surakarta yang terkenal. Dalam pada itu, Raden Mas Said pun sadar, bahwa Kumpeni tentu ingin mengepung Panambangan dan menjelang fajar menyala, mereka akan mendekati daerah pertahanan, sehingga saat matahari terbit, mereka benar-benar akan menyerang. Mereka akan sempat beristirahat sejenak menjelang pagi, berkata Raden Mas Said, tetapi mereka akan menemukan tempat yang telah kosong. Perjalanan mereka yang cukup panjang itu akan sia-sia. Sementara besok mereka akan mendapat laporan, bahwa Keduang telah memisahkan diri dari kekuasaan Surakarta yang dipengaruhi oleh Kumpeni, gumam pengawalnya. Sementara itu, kedua ekor kuda itu pun berpacu semakin cepat. Di dinginnya malam, angin bertiup bagaikan menghunjam sampai ke tulang. Beberapa bulan lagi dari Panambangan, Raden Mas Said dan pengawalnya terpaksa menghentikan kuda mereka ketika mereka melihat beberapa orang yang menunggu mereka di tengah-tengah jalan. Nampaknya mereka sebagai petani-petani dengan cangkul di pundak. Namun Raden Mas Said yakin bahwa mereka bukan petani-petani yang sedang menunggu air. Berhentilah sebentar Kisanak, sapa salah seorang petani itu. Raden Mas Said yang berhenti beberapa langkah di hadapan orang itu menyahut, siapakah kalian? Bulan, api atau angin? Oh, orang yang berpakaian petani itu mengangguk sambil menyahut, silahkan. Raden Mas Said tersenyum. Katanya, bagus. Kalian harus menguasai daerah ini sebaik-baiknya. Tidak boleh ada seorang petugas sandi lawan yang mengetahui apa yang sedang terjadi di daerah Panambangan. Baik. Kami akan melaksanakan sebaik-baiknya, jawab petani itu. Namun dalam pada itu, salah seorang dari mereka berdesis, bukankah salah seorang dari keduanya adalah Raden Mas Said sendiri? Raden Mas Said mendengar suara itu. Dengan serta-merta ia menyahut, lupakan. Raden Mas Said tidak akan berkeliaran pada saat yang gawat ini. Ia berada di antara pasukannya di Panambangan. Orang-orang yang berpakaian petani itu pun kemudian menyibak. Demikian kuda-kuda itu berderap, mereka segera duduk kembali di pinggir parit, seolah-olah mereka benar-benar petani-petani yang sedang menunggui air yang tidak begitu banyak mengalir. Aku kira salah seorang di antara mereka adalah Raden Mas Said sendiri, desis salah seorang dari mereka. Kau memang bodoh. Tentu seperti yang dikatakannya, Raden Mas Said ada di antara pasukannya dalam keadaan yang gawat ini, sahut kawannya. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Tetapi orang yang sudah mengenal Raden Mas Said itu tetap merasa dirinya telah bertemu dengan Raden Mas Said sendiri, meskipun tidak dikatakannya.
Dalam pada itu, ternyata perjalanan Raden Mas Said tidak hanya terhenti 1-2 kali. Beberapa kali ia harus berhenti untuk mengucapkan kata-kata sandi. Namun dengan demikian, Raden Mas Said justru merasa tenang, karena para pengikutnya telah melakukan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Justru pada saat yang paling gawat. Ketika Raden Mas Said kemudian sampai ke penambangan, maka ia pun segera memanggil para pemimpin dari para pengikutnya. Dengan singkat ia memberikan beberapa petunjuk. Kemudian katanya, waktu kita tidak terlalu banyak. Kita sudah siap, jawab seorang pemimpin pasukannya. Baiklah. Kita akan segera meninggalkan daerah ini. Jika kita terlambat, maka kita benar-benar tidak akan dapat keluar dari kepungan, berkata Raden Mas Said, yang kemudian melanjutkan, apakah pasukan yang akan memancing perhatian itu sudah dipersiapkan pula? Segalanya sudah siap, jawab seorang senapati muda. Raden Mas Said mengangguk-angguk. Kemudian katanya, kita akan meninggalkan tempat ini langsung menuju ke Keduang. Sementara pasukan yang akan memancing perhatian Kumpeni dan pasukan Surakarta itu pun akan segera menyusul kami. Hati-hatilah dengan pasukan berkuda. Di sebelah Gumuk Watu Pitu, akan menunggu sepasukan yang akan dapat membebaskan pasukan yang akan memancing perhatian itu jika pasukan berkuda mengejarnya. Aku perlu mengingatkan, pasukan berkuda adalah pasukan khusus yang memiliki kelebihan dari pasukan yang lain yang apalagi di antara mereka terdapat pasukan berkuda dari pasukan Kumpeni. Dengan senjata api. Mereka benar-benar merupakan lawan yang sangat berbahaya. Karena itu, pasukan yang akan memancing perhatian Kumpeni itu pun harus dengan cekatan meninggalkan penambangan apabila tugas mereka sudah selesai, dengan berkuda pula. Jangan memilih jalan lain kecuali lewat Gumuk Watu Pitu. Demikianlah, maka Raden Mas Said dan seluruh kekuatannya pun telah meninggalkan penambangan menuju ke Keduang. Meskipun demikian, Raden Mas Said telah meninggalkan sebagian kecil dari pasukannya yang terpilih untuk memberikan kesan bahwa penambangan tidak kosong. Dalam pada itu, selagi kekuatan Kumpeni dan prajurit Surakarta yang besar menuju ke penambangan, maka Pangeran Mangkubumi pun telah kembali ke Gebang. Malam itu juga Pangeran Mangkubumi telah memanggil para pemimpin pasukannya. Kumpeni benar-benar menuju ke penambangan, berkata Pangeran Mangkubumi, aku telah mendapat laporan terperinci. Para pengikutnya mengangguk-angguk. Namun sebagian dari mereka memperhitungkan, bahwa Pangeran Mangkubumi sendiri tentu melihatnya apa yang telah dilakukan oleh Kumpeni. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang bertanya. Karena itu, berkata Pangeran Mangkubumi kemudian, kita harus mampu mengimbangi gerakan Kumpeni, sehingga dengan demikian, kita tidak hanya sekedar menjadi sasaran serangan mereka dan sekedar menghindarkan diri. Maksud Pangeran, bertanya seorang senapatinya. Besok, kita memasuki kota Surakarta, jawab Pangeran Mangkubumi. Jantung para pengikutnya menjadi berdebar-debar. Demikian tiba-tiba pasukannya harus menyerang kota Surakarta. Jangan cemas akan kekuatan kita, berkata Pangeran Mangkubumi pula, kita akan berhasil menguasai seluruh kota. Dan kita akan meninggalkan kota, sebelum Kumpeni dan para prajurit Surakarta kembali dari penambangan. Para pengikutnya mengangguk-angguk. Langkah itu agaknya akan sangat mempengaruhi sikap dan pandangan rakyat Surakarta terhadap kekuatan Pangeran Mangkubumi. Mereka yang menganggap bahwa Pangeran Mangkubumi dapat diabaikan, akan melihat satu kenyataan bahwa Pangeran Mangkubumi bukan kanak-kanak yang sekedar sedang merajuk, tetapi perjuangannya berdiri di atas satu atas yang kuat. Baik dari segi keyakinan akan kebenarannya, maupun dari segi kekuatan dan kemampuan menghimpun, menggerakkan dan wibawanya terhadap pasukannya. Dengan rencana Pangeran Mangkubumi memasuki kota, akan terbuka pulalah mata Kumpeni, dengan siapa ia berhadapan. Apalagi jika serangannya atas penambangan gagal, sementara pasukan Pangeran Mangkubumi berhasil menguasai kota. Demikianlah, maka malam itu juga, Pangeran Mangkubumi menyiapkan pasukannya yang memang sejak sebelumnya telah diatur sebaik-baiknya untuk menghadapi segala kemungkinan. Bahkan kemungkinan menyingkir dari Gebang jika Kumpeni benar-benar menuju ke daerah pertahanannya itu. Dengan demikian, maka persiapan itu tidak memerlukan waktu yang panjang. Pasukan di Gebang dan juga atas perintah Pangeran Mangkubumi lewat seorang penghubung, pasukan di Sukawati pun telah bersiap pula. Nampaknya Kumpeni akan memasuki penambangan saat matahari terbit. Kita pun akan memasuki kota saat matahari terbit atau lewat sesaat, berkata Pangeran Mangkubumi.
Maka sejenak kemudian, pasukan Pangeran Mangkubumi yang kuat telah berangkat menuju ke kota Surakarta yang ditinggalkan oleh Kumpeni dan sebagian besar dari prajurit Surakarta termasuk pasukan berkuda. Satu gerakan yang sama sekali tidak diduga oleh Kumpeni dan para pemimpin di Surakarta. Mereka mengira bahwa pasukan Pangeran Mangkubumi sedang bersiap menunggu kedatangan Kumpeni yang akan menyerangnya atau menghindar ke utara. Tetapi ternyata di saat pasukan Surakarta bergerak ke penambangan justru Pangeran Mangkubumi telah bergerak ke kota. Bersambung ke jilid 82. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.